Pemerintah Kota Jakarta Pusat akan melakukan penertiban terhadap pria yang berpakaian perempuan atau yang biasa disebut pria kemayu ini dalam kegiatan fashion show Sudirman Citayam Bojonggede Depok atau SCBD di Duku Atas Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Abdul Salam pada Senin 25 Juli 2022 mengatakan pihaknya bersedia melakukan penertiban terhadap seluruh pria kemayu yang ada di Duku Atas. Abdul menjelaskan bahwa pihaknya juga tengah menunggu langkah-langkah dari Satpol PP Jakarta Pusat dalam penertiban tersebut. Kemudian hanya pihak Satpol PP Jakpus yang bisa menangkap dan diserahkan ke Dinas Sosial. Salam juga mengatakan pria kemayu yang berada di kawasan Duku Atas masuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Nantinya para PMKS tersebut akan langsung dibawa ke panti. Ia mengatakan yang terjaring akan dibawa langsung dan akan diberikan pembinaan. Adik-adik, abang-abang, kakak-kakak semua untuk bisa bijak. Zebra cross adalah digunakan untuk penyeberangan orang, bukan untuk fashion show. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Dr. Lita Gading, psikolog ternama senior yang juga cukup viral di media sosial ini, termasuk tokoh yang tidak setuju dengan adanya Citayam Fashion Week. Karena itu dia pun senang saat Citayam Fashion Week akhirnya ditutup. Menurut dia, ajang kreativitas tidak harus mengeksplor terlalu banyak eksistensi diri karena secara psikologi ini berbahaya. Dr. Lita Gading juga menyorot adanya fenomena banyaknya disorientasi seksual seperti pria-pria yang berpakaian wanita, pria-pria kemayu istilahnya. Itulah yang disorot oleh Dr. Lita Gading. Nah, bagaimanakah Dr. Lita Gading memberikan edukasi psikologi kepada anak-anak muda yang sekarang lagi gandrung dengan Citayam Fashion Week? Fenomena apa ini dilihat dari secara psikologi dan bagaimana bahayanya? Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini yang akan menampilkan bagaimana pendapat dari Dr. Lita Gading agar kita bisa mendapatkan pelajaran bersama dan bisa lebih cerdas menangkap fenomena-fenomena yang makin aneh saja di dunia ini, apalagi yang dialami oleh kalangan anak muda, Gen Z issue atau generasi Z, yang mungkin itu adalah seumuran dengan anak-anak atau cucu kita semua. Nah, simak saja, jangan lupa like, subscribe, and komennya, serta selalu ada doa dalam setiap lentikan jari. Sebuah kreativitas bukan berarti memberikan kebebasan orang untuk berperilaku yang nyeleneh. Ya, apa yang terjadi di Citayam Fashion Week itu sudah bukan lagi sebuah kreativitas, namun sebuah ajang explore dirinya atau eksistensi diri yang dalam tanda kutip salah dan kebablasan. Mohon maaf, bukan saya merendahkan atau tidak melihat atau tidak menilai orang tersebut berpakaian yang aneh-aneh, namun ini sudah di luar batas. Seperti laki-laki bergaya perempuan dan dipublish di media sosial. Silakan Anda mau berbuat apapun, namun tidak untuk konsumsi publik. Oke? Nah, di sini pemerintah harus juga mengadakan pembinaan, bekerja sama dengan para psikolog dan tenaga sosial dan sebagainya, ya, untuk diberikan pengarahan dan ruang lingkup yang semestinya dia lakukan. Jadi mohon, karena ini adalah contoh yang kurang baik menurut saya, dan itu menjadi efek yang nanti akan terjadi pembenaran dan nanti akan ditiru oleh sebagian besar barangkali anak-anak muda yang belum terkontaminasi gitu. Jadi menurut saya tolong segera diatasi. Oke? Salam Lita Gading.
Selain itu di akun TikToknya, dia juga mengunggah berita soal banyaknya remaja laki-laki yang kemayu yang bertingkah pola seperti wanita, dan itu akan ditertibkan oleh dinas sosial. Hal ini mendapat sorotan Lita Gading. Dia memberikan caption di akun TikToknya, "Dukung 1000%. Kreativitas itu bukan seperti ini." Harus bisa membedakan antara kreativitas dan orientasi seksual, penyimpangan, dan lain-lain. Segera amankan, begitu kata Lita Gading. Memang dalam fenomena sekarang ini semakin sulit membedakan antara yang baik, yang positif dengan yang negatif. Penyimpangan bisa berselimut dan berkedok kreativitas. Yang dianggap yang sebenarnya kreativitas malah sekarang dianggap penyimpangan. Banyak sekali ketidakjelasan konsep-konsep di masyarakat karena belum jelas bagaimana konsepnya, sudah viral. Karena masyarakat sekarang bukan kebaikan yang menjadi ukuran, tetapi adalah popularitas dan banyak-banyaknya like, subscribe, and comment menjadi hierarki tertinggi di media sosial. Hey guys, siapa di rumah yang punya anak remaja, baik perempuan maupun laki-laki, usia sekitar 14 sampai di bawah 20, seperti itu. Ya, anak remaja itu unik loh, ya. Dia itu sudah besar, tapi pemikiran masih seperti anak-anak. Jadi itu masa transisi, masa pencarian identitas dirinya. Kadang sulit loh kita memahami anak seusianya karena mereka itu peer group. Peer group itu apa? Dia akan lebih membela temannya, lebih membela lingkungan sekitarnya, lingkungan berteman dengan siapa dia berteman. Nah itu ya. Jadi sebagai orang tua yang mempunyai anak remaja, hati-hati, jangan sering menuntut terhadap dia. Artinya orang tua harus mempunyai rasa sayang, ya. Dia harus disayangi, dihargai dan dipercaya. Itulah anak remaja zaman sekarang. Mereka tidak bisa dikekang, mereka juga tidak bisa didikte oleh kita sebagai orang tuanya. Tidak seperti anak-anak zaman dulu, dikasih tahu dia masih mau manut. Anak sekarang kalau tidak sesuai dengan pikiran dan hatinya, dia akan membangkang. Oleh karena itu, ajari anak sedemikian rupa sejak dini, dan jangan sekali-kali